Kita mulai saja ya sambil nunggu temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja karena waktunya terbatas, ini cuma 40 menit. Hari ini kita akan melanjutkan sejarah tentang kehilafahan Bani Utsmaniyah ya, atau Turki Utsmani ya, Bani Utsmani. Turki Utsmani atau kehilafahan Bani Utsmani. Nah, hari ini kita akan lihat dari sejarah sejarah berdirinya. Jadi tentu saja kalau kita berbicara sejarah Bani Utsmaniyah atau Turki Utsmani itu erat kaitannya dengan masa Abbasiyah gitu ya. Jadi setelah berakhirnya masa Abbasiyah itu kan ada beberapa kerajaan yang muncul gitu ya setelah hancurnya Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad itu, yang waktu itu tinggal Baghdad saja, yang lain sudah terpisah-pisah ya. Banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam kecil gitu. Nah, diantaranya pada saat itu ada 3 kerajaan besar yang muncul, yaitu Turki Utsmani atau Utsmani di Turki. Kemudian ada dinasti Mughal. Dinasti Mughal itu di India, itu adanya barengan itu ya, bersamaan. Kemudian ada dinasti Safawiyah yang ada di Persia. Nah, dari 3 tadi yang paling kemudian mendominasi atau berkuasa paling kuat dan paling lama itu yang kemudian bisa menguasai hampir seluruh 2/3 dunia, di mana dulunya kaum muslimin itu pernah ditaklukkan oleh kekhalifahan sebelumnya, itu adalah Utsmani ya, Utsmani kekhalifahan Turki Utsmani. Sebenarnya nggak tepat kalau disebut kekaisaran karena ya walaupun ada sistem kerajaan gitu, tapi tetap saja mereka menyebutnya sebagai khalifah ya. Para pemimpinnya itu disebut khalifah. Nah, sejarahnya itu bagaimana sejarah berdirinya Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani itu sebenarnya awalnya itu ada satu kelompok atau satu suku ya, namanya kabilah Oghuz yang ada di Anatolia waktu itu awalnya ya, tinggal di sana. Saat itu kan memang Mongol ya, Mongol itu sudah menguasai sebagian besar negeri kaum muslimin gitu. Dan satu suku Oghuz ini sebenarnya bagian dari suku lebih kecilnya itu Kayi, suku Kayi ya. Suku Kayi itu bagian dari kabilah Oghuz. Nah, suku Kayi ini dipimpin oleh seorang bey gitu. Kalau dulu namanya bey ya, beynya namanya Sulaiman. Nah, kemudian Sulaiman ini mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan dari bangsa Mongol yang saat itu memang sedang berusaha untuk menaklukkan seluruh wilayah Islam gitu. Nah, kemudian dia awalnya lari ke barat, kemudian minta perlindungan kepada Jalaluddin. Kalau di film Ertugrul itu minta perlindungan kepada Kesultanan Ayubi. Namanya siapa ya? Lupa. Sultan siapa lupa aku. Kalau di Ertugrul itu ya. Bukan Alauddin. Aduh, siapa? Jalaluddin apa siapa ya? Itu ada yang dari dinasti Ayubi. Tapi kalau di sini dikisahkan malah meminta perlindungan kepada pimpinan Al-Aziz. Ini kepada pimpinan terakhir dari Bani Hawaris gitu ya. Padahal kalau saya lihat di sejarah, memang ada waktu itu Bani Hawaris juga yang pemimpinnya adalah Jalaluddin. Tapi ketika masa kepemimpinannya itu Al-Hawarizm itu sudah ditaklukkan oleh ini Mongol gitu. Yang nggak tahu namanya sejarah banyak versinya ya.
Nah, waktu itu pernah dibeli tanah ya sedikit, tapi kemudian pindah lagi ke Transosania ini. Ini diberikan oleh Jalaluddin ya. Kalau di sini ceritakan oleh Jalaluddin dari Al-Hawarizm. Padahal kalau di cerita yang lain itu justru dia sudah diberikan oleh Al-Aziz gitu. Kemudian Sulaiman pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Nah, dulu suku-suku Turki itu mereka terus saja berpindah-pindah gitu ya. Jadi nomaden, tahu ya nomaden? Nomaden itu suku yang nggak pernah menetap tinggalnya, sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka itu usahanya banyaknya beternak gitu ya. Kalau suku Kayi gitu ya, yang merupakan kabilah dari kabilah Oghuz tadi itu mereka beternak, beternak kuda atau beternak kambing ya, domba ding yang tepatnya domba memerah susu gitu, terus berburu gitu. Nah kemudian tadi mereka tadi dari suku Kayi itu terus berpindah-pindah gitu ya, ini sampai pindah ke Syam gitu ya. Ada kemudian suatu waktu gitu ya, Sulaiman itu mau pergi gitu ya dan menyeberangi sungai gitu. Nah, itu kemudian dia meninggal di sana gitu. Nah, kemudian akhirnya diteruskan oleh putranya gitu ya. Putranya Sulaiman itu yang bernama Ertugrul. Ini ada banyak sejarah gitu ya, kisah. Ada yang tulisannya Ertugrul, ini Ertugril, ada Ertogrol gitu. Kalau di filmnya itu Ertugrul gitu ya. Ertugrul gitu. Ada filmnya itu panjang banget, ada 150 episode. Ya, seru gitu ya. Kalau yang kemarin mau buka itu ada kisah pendiri bapak pendiri Bani Usmani yaitu Ertugrul. Nah, dia kemudian mengabdi kepada Sultan Alauddin Kaykubat atau Alauddin II. Ini masih pada penguasa Seljuk di Anatolia. Dia diberikan ini ya, diberikan tanah di Anatolia atau di Asia Kecil yang ini berbatasan langsung dengan dengan orang-orang Kristen gitu. Jadi selama dia di sana ya selalu terjadi pertempuran-pertempuran dengan orang-orang kafir dari kaum Kristen gitu ya. Nah, kemudian Sultan Alauddin tadi ya menghadiahkan tanah gitu ya dengan tadi di Anatolia yang berbatasan langsung dengan Bizantium. Kemudian Ertugrul tahun 1289 ini meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya. Kalau di kisah itu ada 3 putranya, ada Gundus, Sakti, tidak tahu itu betul apa enggak ya. Kemudian satu lagi yang bungsu namanya Utsman gitu. Nah kemudian Utsman inilah yang kemudian menjadi bapak pendirinya Utsmani gitu. Jadi mulainya dari Utsman ini. Nah setelah Seljuk itu pecah dan dijajah oleh Mongol kan daerah jadi lemah gitu ya. Akhirnya Utsman ini menjadi satu kabupaten yang kuat lah gitu ya. Kalau sekarang mungkin kayak macam kabupaten, dia menjadi bey. Kalau dulu itu sebutan untuk amir gitu ya, atau gubernur gitu, atau bupati itu namanya bey untuk orang-orang Turki gitu. Nah, kemudian karena daerah Seljuk tadi, Kesultanan Seljuk sudah hancur, sudah dikuasai oleh Mongol ya. Nah, si Utsman tadi dia mengumumkan berdirinya ini Padishah Al Utsman gitu lah. Ya kayak inilah kerajaan. Karena memang Utsman itu dari awal memang dia bercita-cita untuk mendirikan negara untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, itu ada di filmnya Utsman. Itu ada sesi 1 dan 2, ada 64 ya, 64 episode. Itu kalau mau sedikit tahu tentang sejarah berdirinya Utsmani dan pendirinya Utsman gitu ya. Nah, perkembangan kerajaan Turki. Nah, setelah Turki Utsmani ya, setelah tadi Utsman kemudian mengumumkan menjadikan wilayahnya sebagai sebuah kerajaan, banyak kemudian wilayah-wilayah yang kecil itu juga ikut bergabung
Dan yang menjadi kelebihan itu adalah dukungan militer yang lumayan kuat gitu ya. Kemudian Utsman meninggal pada tahun Nah, kemudian setelah Utsman meninggal, itu digantikan oleh putranya, namanya Orhan, gitu ya. Ini sebenarnya ada juga mengatakan bahwa Turki Utsmani itu baru mulai menjadi sebuah kerajaan pada saat fasenya Orhan ini, yaitu anak dari pendiri Utsman tadi. Nah, di masa Orhan ini dia berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama. Jadi memang pada saat Orhan itulah mulai kelihatan ya Turki Utsmani sebagai sebuah kerajaan. Nah setelah itu Orhan meninggal itu diganti oleh Murad I. Yang ini cukup berhasil banyak memperluas wilayah Islam sampai ke Adrianopol, ini banyak Bulgaria gitu ya. Ini kisahnya bagus banget ini kalau mau cari sejarahnya gitu ya. Ini dunia barat gitu ya. Ini daerah-daerah barat Bulgaria, Serbia, Kosovo dan Asia Kecil ini ditaklukkan pada masa Murad I. Kemudian pada Murad I wafat digantikan oleh putranya namanya Bayezid I. Bayezid I ini yang ada kisahnya, ada perang ya, perang besar di masa Bayezid I ini dengar penguasa Mongol yang Muslim ya, yang Islam. Tapi kalau sebagian sejarawan mengatakan bahwa Timur Leng penguasa Muslim ini, walau yang dari Mongol itu dia beraliran Syiah gitu. Jadi dia sempat perang ya, ada sejarahnya itu di YouTube ada perang antara Bayezid I dengan Timur Leng. Seharusnya sih hampir Bayezid I itu menang, tapi akhirnya Timur Leng yang menang gitu. Kemudian Bayezid I itu dikurung di dalam sangkar gitu ya, sama anaknya namanya Musa. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati gitu ya, meninggal di sana. Setelah Bayezid I itu wafat ya di dalam dalam pertempuran melawan Timur Leng, kemudian digantikan oleh Muhammad yang beliau kemudian mampu memulihkan kondisi dan kondisi negara Turki Utsmani menjadi stabil. Nah, selanjutnya setelah itu digantikan namanya Murad II. Nah, ya dimatikan ya. Di unmute semuanya. Enggak. Masih ada yang belum di unmute nih ya, tolong di unmute. Nah, setelah tadi Muhammad wafat digantikan oleh Murad, namanya Murad II, julukannya ya Murad II. Ini kemudian pada masa Murad ini, Murad II kembali bisa merebut daerah-daerah Eropa tadi yang sudah pernah direbut pada masa siapa tadi? Yang atas tadi ya. Ini loh yang pada masa ini. Pada masa Murad I ya. Dan direbut lagi gitu pada masa Murad II. Dan banyak mendirikan masjid dan sekolah. Nah, setelah itu Murad II digantikan oleh Muhammad II. Nah, ini yang terkenal. Nah, Muhammad II ini ada yang menyebutnya Mehmed II gitu ya. Mehmed atau Muhammad II. Nah, yang dia bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tanggal 25 Mei 1453. Nah, ini adalah sejarah kegemilangan Turki Utsmani di mana mampu mewujudkan bisyarah Rasulullah, yaitu bahwa wilayah Konstantin itu nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Konstantin itu adalah ibu kotanya Romawi Timur. Jadi Kristen Timur itu pusatnya di Romawi. Gitu. Kristennya sangat kental gitu di Romawi Timur itu Konstantin. Dan kalau kalian sudah pernah nonton film Muhammad Al-Fatih, siapa yang sudah pernah nonton? Kapan-kapan kita nonton film Muhammad Al-Fatih ya. Nanti kalau sudah apa. Tapi kayaknya banyak kayak ini.
Ada Muhammad Al-Fatih yang mungkin 2 jam filmnya. Ada yang sudah pernah nonton film Muhammad Al-Fatih? Ada belum? Zaki pernah nonton belum, Zak? Izul pernah nonton belum, Zul? Aku tapi tak cepet-cepetin Bu jadi. Oh, karena lama ya. Oh, bagus itu. Izul pernah nonton gak, Zul? Nggak pernah Bu. Itu share screen-nya kok hitamnya Bu. Tulisannya itu dari Iya, hitam, tapi kelihatan kan tulisannya? Nggak kelihatan, Bu. Masa nggak kelihatan? tadi nggak ada. Terus udah Astagfirullah. tiga. Emang nggak kelihatan tadi tuh? Dari tadi, Bu. Ya Allah, kok nggak kelihatan ya? Udah habis kok, kuotanya habis ya. Coba saya perbesar, siapa tahu kelihatan ya. Ya dari tadi nggak kelihatan toh. Nanti tak kirim aja ya, anunya PowerPoint-nya. Hitam toh? Iya. Padahal ada Iya, Bu. tulisannya loh. Ada tulisannya ini harusnya. Tulisannya nggak kelihatan. Oh toh. Warnanya kan ada hitam terus putih. Nah terus ada tulisan kayak gitu nggak kelihatan ya? Nggak ada warna putih tuh, Bu. Nggak ada po? Kok bisa ya? Hitam semua. Astagfirullah, nggak ada toh. Warnanya biru. Aduh, ini gimana ya? Kok tak ganti aja ya? Ini nanti tak kirim aja ya. Nanti tak kirim PowerPoint-nya biar ini bisa baca ya. Ini Bigma cerita Ya dulu. Bu. Maaf ya. Bu, besoknya yang apa, Bu? Kenapa? Ulangannya besok apa? Bahasnya. Bahasnya dari Khulafaur Rasyidin sampai Turki Utsmani. 4 ya. Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, sama Utsmani. Nah itu ya sejarah ditaklukkannya Konstantinopel pada masa pada masa Muhammad II atau gelarnya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih gitu. Kemudian setelah itu digantikan oleh anaknya Bayezid II. Ini udah mulai rada mundur tapi masih agak masih agak bisa ini menaklukkan Asia Kecil, menaklukkan Persia, menaklukkan Kaldiran, Mesir gitu ya. Bahkan bisa menaklukkan kerajaan Mamluk di Mesir. Nah, selanjutnya itu juga oleh gantikan oleh Sulaiman Agung. Nah, sampai sini nanti ya. Saya sampai sini aja ceritanya karena nanti kalau sampai Abdul Hamid II panjang banget gitu ya. Ini yang selanjutnya itu ada khalifah yang sangat terkenal juga pada masa Turki Utsmani yaitu Sulaiman Agung gitu ya. Sulaiman Al-Qanuni itu terkenal. Ada filmnya Abad Kejayaan, tapi kalian jangan nonton itu filmnya rodok saru. Nah, ini pada masa ini memang luar biasa ya, sangat maju Turki Utsmani. Dibuat sebuah undang-undang atau konun yang diberi nama Al-Multaqa Al-Abrur yang berhasil membawa kejayaan Islam gitu. Jadi kayak kodifikasi undang-undang yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Jadi sudah ada undang-undangnya yang tertulis itu pada masa Turki Utsmani. Dan termasuk khalifah yang sangat tegas gitu ya dalam menerapkan syariat Islam. Dan pada masanya juga banyak sekali wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tunduk kepada Islam kemudian tunduk kembali kepada menjadi bagian dari Turki Utsmani. Ada Irak, kemudian Pulau Rhodes, Budapest, ini Yaman, Asia Kecil, Hejaz, ini hampir seluruhnya sebagian besar wilayah yang pernah ditaklukkan Islam, bahkan Yunani, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Hongaria, Rumania itu semua sudah ditaklukkan. Ini kelihatan nggak kalau ini? Nggak kelihatan. Masih tetap tidak terlihat, Bu. Ya Allah, tetap nggak Masih kelihatan hitam, Bu. juga toh. Ya ini dinasti Turki Utsmani ya. Ini ada nanti kalian bisa melihat susunan dari khalifahnya. Ada sekitar 38
sultan gitu, yang dibagi ke dalam 5 periode. Nah, ini ada 5 periode dan ini Bu Hikmah tuliskan 5 periodenya. Nanti silakan kalian baca saja untuk pengetahuan. Kemudian sekarang kita lanjut kepada keberhasilan. Keberhasilan kehilafahan Turki Utsmani. Nah, keberhasilan kehilafahan Turki Utsmani itu yang pertama di bidang militer. Jadi kalau pada masa Abbasiyah itu tidak terlalu banyak penaklukan, lebih mengedepankan kepada apa namanya? Kepada ilmu pengetahuan ya, jadi tidak terlalu banyak penaklukan. Nah, kalau pada masa Turki Utsmani itu adalah masa yang terkenal dengan penaklukan-penaklukan karena terkenal dengan pasukannya gitu ya. Nah, ini dulu ada pasukan yang dibentuk oleh Orhan, ada pasukan namanya Sipahi, kemudian ada Hezeb atau tentara irregular dan ada tentara Janissary. Nah, tentara Janissary itu tentara yang paling terkenal gitu karena dia sangat disiplin gitu ya. Walaupun dan tentaranya ini bukan cuma umat Islam aja ya, ada yang orang Kristen juga gitu. Kemudian kalau di bidang perekonomian itu juga sangat maju ya di bidang industri, apa namanya ada produksi tekstil itu dan beberapa wilayah pertanian yang subur, beberapa wilayah lagi juga menjadi pusat perdagangan dunia. Itu di bidang ekonomi. Nah, di bidang ilmu pengetahuan juga ada termasuk misalnya pendirian masjid-masjid yang bagus gitu ya, yang luar biasa. Kalau pada masa Al-Fatih itu ada Masjid Al-Fatih juga ya. Ada banyak gedung-gedung, rumah sakit, rumah makan, jembatan, saluran air, pemandian umum, villa itu dibuat pada masa Turki Utsmani. Kemudian di bidang kebudayaan, ini juga sangat berkembang kebudayaannya. Ada percampuran kebudayaan antara Persia, Bizantium, dan Arab gitu. Makanya kadang kayak Turki itu ya campur-campur omongannya ya. Mirip-mirip Arab, mirip-mirip apa? Kalau kata bapaknya Fatih itu mirip-mirip Prancis gitu, bahasa Paris gitu ya. Nah, kebudayaan Persia itu misalnya banyak diambil dari etika dan tata krama. Kemudian dari Bizantium itu dari sisi pemerintahan dan kemiliteran. Diambil Arab itu ajarannya ya, misalnya ekonomi, sosial masyarakatnya, ilmu dan kemudian huruf ya, huruf yang kemudian dijadikan lukisan gitu, dijadikan ornamen kaligrafi di masjid-masjid gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan kenapa kok negara Turki Utsmani itu lumayan lama ya, hampir 5 abad ada ya, 5 abad ada. Nah, 5 abad itu kenapa kemudian Turki Utsmani runtuh? Yang pertama secara internal karena faktor luasnya wilayah gitu. Jadi saking luasnya wilayah Turki Utsmani, kemudian ada buruknya pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya tidak cakap, ada ya karena saking luasnya gitu ya. Ada ketidakadilan, korupsi, kriminalitas itu ya. Setelah apa namanya Turki Utsmani itu masuk ke dalam Perang Dunia Kedua terutama. Kemudian ada juga hidup yang mewah-mewah gitu ya, kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan di beberapa kalangan kerajaan, di kalangan sultanan gitu. Kemudian merosotnya perekonomian akibat pemborosan harta, terutama setelah ikut ke dalam perang ini ya, perang dunia II. Jadi dulu Turki Utsmani itu akhirnya ikut perang dunia II bergabung bersama Jerman gitu. Jadi dulu PS-nya Jerman melawan Amerika, Inggris gitu. Dan akhirnya kan Turki Utsmani ditaklukkan gitu ya. Dipecah-pecah gitu oleh Inggris. Akhirnya pecah. Itu secara internal gitu ya. Kemudian kalau secara internal juga tadi ya, fokusnya kepada perluasan wilayah dan kurang memperdalam sisi ajaran agama Islamnya. Jadi dari sisi agama Islamnya kurang dipelajari. Akhirnya mereka tidak terlalu memperhatikan bahasa Arab. Jadi akhirnya banyak
orang yang tidak memahami agama Islam. Jadi pengamalan Islam menjadi lemah gitu. Kemudian faktor eksternal itu adanya nasionalisme yang dihembuskan oleh Inggris gitu ya, oleh penjajah. Jadi ini kalau eksternal itu banyak terjadi karena masuknya orang-orang Barat ke wilayah Turki Utsmani gitu ya, terutama Inggris gitu. Inggris itu benar mengacak-acak Turki Utsmani gitu ya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan khilafah. Itu kalau mau lihat filmnya di Abdul Hamid II gitu. Ketika Theodoran Herz dia meminta tanah kepada beliau gitu. Itu ada pembangunan rel kereta api gitu ya, tadinya itu mau bangun rel kereta api dari Turki sampai ke Mekah gitu. Tapi nggak tahu akhirnya jadi apa enggak ya itu. Ternyata itu ditangani oleh Theodoran Herz itu ya, orang Yahudi itu. Nah, itu penyebabnya ya. Jadi kemudian yang kedua, di barat itu mulai maju teknologinya. Terus dari sisi persenjataan, dari sisi industri, dan akhirnya Turki Utsmani itu kalah gitu ya. Karena tadi mereka dari sisi ilmu pengetahuannya mulai mundur gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengaruh kehidupan barat yang masuk istana. Nah, ini. Jadi penyimpangan orientasi mereka kemudian membuat mereka itu terlena dengan keluasan wilayah dan akhirnya meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Akhirnya mereka malah jadi ikut-ikutan barat. Nah, itu tiga hal yang menjadi faktor eksternal gitu ya, atau faktor dari luar ya, penyebab kehancuran Turki Utsmani. Nanti intinya PPT-nya Bu Hikmah kirim ya. Oke, nanti silakan dibuka lagi ya PPT-nya karena ini tidak kelihatan. Saya pikir kelihatan, kok nggak kelihatan ya. Ini itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan kalian pelajari secara ringkasnya untuk materi tentang sejarah kehilafahan Turki Utsmani. Nah, atas perhatiannya terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Nanti Bu Hikmah kasih videonya juga. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Yang kalau di video mungkin kelihatan tulisannya, dan nanti insya Allah akan Bu Hikmah kirim juga PowerPoint-nya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.